Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Mira Maharani dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil praktikum faktor korasi saya. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai media dan perlakuan, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan korosi pada paku, dan yang terakhir untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mencegah korosi. Secara umum, korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksidasi besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempercepat korosi. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Yang ketiga, ada permukaan logam yang tidak rata. Hal ini memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Yang terakhir, terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh O2 dari udara. Hal tersebut akan menyebabkan korosi yang lebih cepat pada logam yang potensialnya rendah. Walaupun sulit untuk dicegah, korosi dapat diperlambat dengan hal-hal berikut. Yang pertama, dengan mengontrol atmosfer. Yang kedua, dengan mengecat. Ketiga, galvanisasi. Keempat, elektroplating. Dan yang terakhir, perlindungan katodik. Cara kerja dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Langkah pertama, amplas pakunya terlebih dahulu. Langkah kedua, kita namai gelas-gelas tersebut, mulai dari A hingga F. Setelah semua gelas dimasukkan paku, masukkan air biasa pada gelas A. Air panas pada gelas B. Cuka pada gelas C. Air garam pada gelas D. Minyak pada gelas E, sedangkan pada gelas F hanya diisi paku saja. Setelah itu, tutup semua gelas menggunakan plastik. Setelah 3 hari, berikut adalah hasilnya. Pada paku gelas A, apabila disentuh akan meninggalkan bekas pada tangan. Dari hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa paku yang tidak mengalami korosi terdapat pada gelas yang berisi minyak dan kosong. Hal ini disebabkan pada gelas tersebut tidak terjadi pertemuan antara air dan oksigen. Sedangkan pada gelas yang berisi air biasa, air panas, cuka, dan air garam, paku mengalami korosi. Maka dari itu, benar adanya jika air dan kelembapan udara adalah faktor yang dapat mempercepat korosi, karena udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat korosi. Sekian laporan saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.